Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan membacakan satu kitab yang berjudul Madza fi Sya'ban. Madza fi Sya'ban, ada apa di bulan Sya'ban? Karya Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Maki Al-Husaini. Sekali lagi, kitab ini karya Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Maki Al-Husaini. Adapun biografi beliau tidak kita bahas karena beliau sudah masyhur ya, sudah populer. Siapa itu beliau? Kita langsung masuk kepada isi kitab. Kita masuk kepada isi kitab. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji tetap bagi Allah Tuhan semesta alam, atau segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salawat dan salam semoga tercurah atas paling mulianya para rasul, yaitu paduka kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan juga semoga salawat dan salam tercurah atas keluarga beliau, wasahbihi, dan juga semoga salawat dan salam tercurah atas sahabat beliau ajmain semuanya, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, setelah mu'alif pengarang kitab Sayyid Muhammad memulai kitabnya dengan basmalah, hamdalah, salawat dan salam atas Rasulullah, beliau kemudian melanjutkan kitabnya dengan amma ba'du fa inna syahra bana minal ashhuril karimati wal mawasimil azimati. Maka sesungguhnya bulan Sya'ban minal ashhuril karimah, termasuk bulan-bulan mulia. Fa inna syahra Sya'ban minal ashhuril karimati, sesungguhnya bulan Sya'ban termasuk daripada bulan-bulan mulia. Wal mawasimil azimati, dan musim-musim yang agung. Bulan Sya'ban musim-musim yang agung. Jadi musim agung maknanya ketika kita di situ melakukan amal ibadah, di situ ada keuntungan besar buat kita, ada pahala besar buat kita yang akan kita dapatkan. Wal mawasimil azimah, ada musim-musim besar di situ, musim-musim agung untuk kita melakukan amal soleh, amal ibadah. Wa huwa syahrun barakatuhu masyhuratun, dan bulan Sya'ban syahrun, bulan yang barakatuhu masyhuratun, bulan yang mana keberkahannya masyhur, keberkahannya sudah populer, sudah banyak umat Islam yang tahu tuh ada apa, ada keberkahan yang ada di bulan Sya'ban. Udah banyak yang tahu orang muslim berkat banyak dijelaskan oleh ulama-ulama kita. Ulama-ulama sudah banyak tuh mengarang kitab yang berkenaan tentang kemuliaan bulan Sya'ban, sehingga banyak kaum muslimin yang sudah mengetahui tentang kemuliaan bulan Sya'ban. Maka dikatakan di sini wa huwa syahrun barakatuhu masyhuratun, bulan Sya'ban adalah bulan yang keberkahannya sudah populer, sudah terkenal. Wa khairatuhu maufuratun, dan kebaikan yang ada di bulan Sya'ban maufurah, berlimpah. Wa khairatuhu, kebaikan yang ada di bulan Sya'ban maufuratun, berlimpah, banyak kebaikan yang ada di bulan Sya'ban. Wa taubatu fihi min a'zamil ghanaimis shalihah, dan bertobat, melakukan pertaubatan pada bulan Sya'ban termasuk paling besarnya keuntungan kebaikan. Jadi kalau seseorang ingin melakukan kebaikan, di situ keuntungan yang dia dapat besar. Terlebih lagi dia melakukan pertobatan, di situ paling besarnya keuntungan kebaikan jika dia melakukan pertobatan dari salah dan dosa. Dengan syarat-syarat pertobatan tentunya, dengan syarat pertobatan diantaranya dia cabut diri dari kemaksiatan, dia tidak mengerjakan kemaksiatan lagi, dan juga dia menyesal
dari melakukan kemaksiatan, dan juga dia berazam, bertekad kuat untuk tidak kembali melakukan kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Dan jika dia pernah melakukan satu dosa kesalahan yang ada hubungannya dengan orang lain, maka dia harus membebaskan diri. Misalnya dia ngambil hak orang lain, maka dia harus mengembalikan hak orang lain tersebut. Ngambil barang orang, maka barang yang dia ambil harus dia kembalikan gitu. Itu pertobatan yang mana berhubungan kesalahannya itu dengan orang lain. Maka ada tambahan syarat pertobatannya, harus kita kembalikan hak orang lain yang sudah kita ambil gitu. Tentunya nanti akan di situ berlaku syarat-syarat pertobatan. Ketika orang melakukan pertobatan pada bulan Sya'ban, wa taubatu fihi min a'zamil ghanaim as-shalihah, maka tobatnya dia di dalam bulan Sya'ban termasuk paling besarnya keuntungan kebaikan. Wa ta'atu fihi min akbaril matajiri rabihati, dan melakukan ketaatan pada bulan Sya'ban min akbaril matajiri rabihah, termasuk daripada perdagangan yang paling besar keuntungannya. Diibaratkan dagang di sini, jika kita dagang di situ kesempatan untuk mengambil keuntungan besar di bulan Sya'ban. Melakukan ketaatan fihi pada bulan Sya'ban min akbaril matajir, termasuk daripada paling besarnya perdagangan yang mendapatkan keuntungan di situ. Banyak keuntungan besar yang mana jika seseorang melakukan ketaatan di bulan Sya'ban. Ja'alahullahu midmaruz zamani, dan Allah menjadikan bulan Sya'ban midmaruz zaman. Midmaruz zaman maknanya tempat berpacu atau waktu-waktu untuk berpacu, untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Itu makna midmaruz zaman. Allah menjadikan bulan Sya'ban tempat di mana di situ untuk kita melaju, berpacu, berlomba-lomba melakukan amal-amal kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa domina fihi litaibina al-amana, dan domina Allah jamin fihi di dalam bulan Sya'ban litaibin bagi orang-orang yang bertobat al-amana, keamanan. Allah jamin tuh. Allah jamin bagi orang-orang yang bertobat dengan keamanan. Allah terima pertobatannya. Allah beri ganjaran yang besar bagi orang-orang yang bertobat. Wadhamina, Allah jamin bagi pada bulan Sya'ban. Wadhamina fihi, Allah jamin di dalam bulan Sya'ban lita'ibin bagi orang-orang yang bertobat al-amana, akan atau dengan keamanan. Man awwada nafsahu fihi bil ijtihadi faza fi ramadana bihusnil i'tiyadi. Man awwada, siapa orang yang awwada membiasakan nafsahu dirinya, siapa orang yang awwada nafsahu membiasakan dirinya fihi di dalam bulan Sya'ban bil ijtihadi, dengan sungguh-sungguh. Di bulan Sya'ban dia sungguh-sungguh melakukan kebaikan, melakukan amal soleh yang biasanya dia amal solehnya sedikit, dia tambah di bulan Sya'ban, dia lebih giat lagi, bersungguh-sungguh lagi melakukan ketaatan, kebaikan, amal ibadah di bulan Sya'ban. Maka siapa orang yang membiasakan dirinya di dalam bulan Sya'ban dengan bersungguh-sungguh melakukan ketaatan, amal ibadah, faza fi ramadana bihusnil i'tiyadi, maka dia akan memperoleh fi Ramadan, di bulan Ramadan, bihusnil i'tiyadi, dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Mudah dia akan melakukan amal-amal soleh, ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan. Karena dia sudah membiasakan diri dengan kebaikan, dengan ketaatan, dengan amal ibadah, maka dia akan nanti mudah untuk atau terbiasa melakukan amal soleh, melakukan ibadah di bulan Ramadan. Jadi sudah kita bahas, bulan Sya'ban adalah bulan mulia. Di situ adalah musim-musim yang agung, kesempatan untuk melakukan amal ibadah di situ bernilai besar. Wa syahrun barakatuh masyhurah, dan sudah populer keberkahannya dan sudah masyhur ya. Wa khairatuhu mafuratun, dan juga kebaikannya berlimpah. Kesempatan bertobat di situ, keuntungan yang besar. Wa taat padanya di dalam bulan Sya'ban akan di situ menghasilkan keuntungan yang besar. Allah jadikan di situ kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan amal soleh, dan Allah jamin bagi orang yang bertobat keamanan. Dan siapa yang membiasakan diri
untuk bersungguh-sungguh. Siapa orang yang membiasakan diri dengan bersungguh-sungguh melakukan amal soleh ketaatan di bulan Sya'ban, maka dia akan mendapatkan di bulan Ramadan dengan terbiasa melakukan ketaatan, amal kebaikan, dia sudah terbiasa. Wallahu a'lam bishawab.